Nama Biyoka mulai jadi buah bibir ketika menjual 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar yang berisi nomor handphone warga Indonesia di forum Breached.to. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2022, sontak aksinya itu bikin geram warganet Indonesia yang khawatir menjadi korban kebocoran data. Dalam unggahannya, Biyoka mengklaim data yang dimilikinya tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Namun, pihak Kominfo membantahnya. Hacker Biyoka pun terus melancarkan aksinya dengan menyerang pemerintah Indonesia. Meski akun Twitter dan saluran Telegramnya telah hilang dari platform, ia tak berhenti. Bahkan Biyoka memperluas jaringannya dengan membuka saluran Telegram private dan akun Twitter baru. Sejauh ini, Biyoka terpantau telah membocorkan data pengguna IndiHome, KPU, registrasi SIM prabayar, dan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kini, ia juga rajin melakukan doxing, mengungkap data pribadi ke publik, terhadap sejumlah pejabat Indonesia melalui saluran Telegramnya. Pejabat publik yang menjadi korbannya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangrapan, lalu, Ketua Umum Partai Berkarya Muhdi Purwo Pranjono. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Data pribadi yang disebar Biyoka antara lain NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor kartu keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin. Ulah Biyoka tentu membuat pemerintah Indonesia gerah, namun tak sedikit warganet yang kini mendukung aksinya menguliti para pejabat. Pihak Istana Kepresidenan telah menegaskan tidak ada data apapun yang berhasil diretas pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Tidak ada data isi surat apapun yang kena hak, ujar Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara yang diretas Biyoka. Meski begitu ia tak ambil pusing, sebab hal tersebut bukan informasi rahasia. Saya pastikan itu, peretasan, memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara, kata Mahfud saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara, BSSN, dan Deputi 8 Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah dokumen biasa dan terbuka. Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sana-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka. Tapi itu, bocor, emang terjadi, Mahfud menegaskan. Usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, tanggal 12 September tahun 2022, Menkominfo Johnny G. Plate menyebut data-data yang diretas hacker Biyoka bersifat umum dan tak spesifik. Bahkan, kata dia, data-data tersebut bukanlah data yang baru. Setelah ditetapkan sementara, data-data yang diretas, umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang terupdate, Johnny menegaskan. Dia mengatakan, tim lintas kementerian, lembaga yakni, Badan Siber Sandi Negara, BSSN, Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara, BIN, akan berkoordinasi untuk menelaah lebih dalam peretasan yang dilakukan hacker belakangan ini. Selain itu, Johnny mengatakan pemerintah akan membentuk tim tanggap darurat yang berisi BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data tata kelola data yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik, ujar Menkominfo. Dengan sederet kejahatan siber yang dilakukan Biyoka, apakah dia bisa segera ditangkap? Terlebih, ia sempat sesumbar menunggu digerebek pemerintah Indonesia. Saya masih menunggu digerebek oleh pemerintah Indonesia, tulisnya di saluran Telegram miliknya. Belum lama ini, pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya menyebut, pemerintah Indonesia akan bisa menangkap Biyoka kalau pemerintah lebih canggih dari sang hacker. Kalau pemerintah Indonesia lebih canggih dari Biyoka mungkin saja dia bisa ditangkap, kata Alphonse kepada Liputan6.com. Ia menilai Biyoka cukup profesional dalam menjalankan aksinya. Kalau melihat banyaknya data yang dibobol dan cara komunikasinya, kelihatannya, Biyoka cukup profesional, ucap Alphonse. Ia menambahkan, Biyoka juga terlihat mempersiapkan dirinya dengan cukup baik. Kelihatannya memang dia mempersiapkan dirinya dengan cukup baik. Akun khusus baru dan grup yang dibuat hanya untuk aktivitas ini, menyerang pemerintah Indonesia, Red, ucap Alphonse. Senada dengan Alphonse,
Pakar keamanan siber Pratama Persada berpendapat untuk saat ini Bioka masih belum bisa ditangkap. Karena dia bisa menyembunyikan identitasnya, membuat akun Telegram yang dia gunakan untuk memamerkan data hasil curiannya, dia juga membuat grup Telegram yang dibuka tutup untuk orang-orang yang tertarik dengan data yang ditawarkan, ujar Pratama. Karena identitas yang masih tersembunyi itu, Pratama mengaku belum mengetahui asal peretas itu, dari Indonesia atau luar negeri. Biasanya hacker dari luar negeri yang mencuri data dari Indonesia, mereka cuma jualan tidak memahami isi dan apa dampak politisnya, berbeda dengan Bioka yang tampak mengerti dan bahkan melakukan profiling terhadap beberapa pejabat di Indonesia, ucapnya menambahkan. Dalam akun Twitternya, Bioka sesumbar kalau semua orang tidak akan bisa melacak keberadaannya, ia bahkan sampai menyindir pemerintah yang kebingungan dan akan menanyakan Google tentang keberadaannya. Meski telah meresahkan, namun Polri belum banyak mengambil langkah ataupun kerjasama dengan instansi terkait lainnya, perihal upaya mitigasi perkara dugaan kebocoran data tersebut. Polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, tutur Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Senada dengan Dedi, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah pun menyatakan sejauh ini pihaknya belum melakukan pengusutan dugaan kebocoran data ulah hacker Bioka yang belakangan ramai di sosial media. Ya belum mengambil langkah, ujar Nur. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI, menyampaikan keprihatinan dan kepeduliannya terhadap maraknya serangan dari si bad aktor terhadap institusi negara, pemerintah, data masyarakat, dan aksi Presiden Jokowi dapat melibatkan APJI yang berkecimpung di industri telematika dan keamanan siber, pungkasnya.